Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-117 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Andang Karim sebagai Rake Patanjana, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rake Patanjana melompat mundur sejauh 3 langkah. Matanya merah menyala mendengar kata-kata anak muda yang baru saja dilontarkan padanya. Arya Kamandanu pun segera mengadakan persiapan. Dia tahu bahwa laki-laki setengah tua yang sekarang sudah mempersiapkan jurusnya bukanlah orang sembarangan. Dari gerak-geriknya dia bisa menebak bahwa orang yang sekarang ini akan menyerangnya mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kamandan, jangan sembarangan kau mengumbar mulutmu. Mungkin memang benar kau jago berkelahi yang baik, tapi jangan sebut Rake Patanjana kalau aku tidak mampu membelah dadamu menjadi 2 bagian. Sayang sekali Rake Patanjana. Mestinya aku menghormatimu. Aku tidak sudi menerima penghormatan dari manusia cabul seperti kau. Kau lebih hina dari seekor anjing jalanan. Kau lebih kotor dari moncong babi hutan. Bukankah mulutmu sendiri yang kotor, Rake Patanjana? Berdebat! Kau akan menyesal nanti. Kau belum tahu siapa Rake Patanjana. Dengar Kamandanu. Aku sudah kenyang hidup dalam dunia kekerasan. 15 tahun kedua tanganku ini bergelimangan darah setiap malam. Sesungguhnya aku sudah bosan membunuh orang. Aku sudah jenuh menjadi seorang pajinaman. Tapi sekarang rupanya aku terpaksa membunuh orang lagi. Rupanya kau seorang pembunuh bayaran. Siapa yang telah mengupahmu untuk membunuh aku, Rake Patanjana? Itu bukan urusanmu. Urusanmu sekarang ialah menyelamatkan nyawamu. Rake Patanjana menyerang dengan jurus-jurus pajineman yang sangat kejam. Jurus ini memang sengaja diracik untuk membunuh orang dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Biasanya, selama ini korban-korbannya tak ada yang mampu bertahan lebih dari 3 jurus. Bahkan tidak jarang baru saja pembunuh berdarah dingin itu membuka jurusnya, dan belum sampai separuh jurus berlangsung, si korban sudah terjungkal tanpa nyawa. Karena itu sekarang dia merasa benar-benar heran dan penasaran. Sudah hampir 10 jurus berlalu, tapi Arya Kamandanu masih kelihatan tegar mengadakan perlawanan. Dia tidak tahu bahwa Arya Kamandanu menggunakan jurus bertahan ilmu kanuragan Naga Puspa tahap pertama. Kambing bodoh. Anak muda ini menggunakan ilmu apa? Tenaganya luar biasa dan gerakannya seperti burung serikatan. Semua seranganku bisa digagalkan dengan mudah. Aku seperti memukul-mukul tembok. Tanganku sampai kesemutan rasanya. Kalau begini caranya, aku harus segera mengeluarkan jurus andalanku, Macan Sesingidan. Ayo Rake Patanjana. Mengapa kau malah berdiri saja di situ? Kelicikan apa yang sedang kau rencanakan di kepalamu? Ayo, bertarunglah secara jantan dan kesatria. Mau berapa jurus? Silakan. Arya Kamandanu.
kau memang hebat sekali. Tapi kau salah. Kalau sekarang ini menganggap aku bermaksud melicikimu. Kalau begitu mari kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Atau kau mau kita sudahi saja sampai di sini? Wah, sombong benar kau anak muda. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku? Akan kucium telapak kakimu kalau kau bisa mengalahkan aku. Nah, bersiaplah. Kali ini kau takkan bisa lolos dari jurus-jurusku. Macan Sesingidan. Kembali Rake Patancana melompat mundur 3 langkah. Kemudian dengan sebat dia mencabut 2 bilah pedang berukuran pendek. Itulah senjata untuk memainkan jurus Macan Sesingidan. Macan Sesingidan adalah jurus berbahaya karena garis-garisnya dirancang untuk mencuri kelengahan lawan. Sesingidan artinya tidak terang-terangan. Dan 2 bilah pedang pendek itu dimaksudkan sebagai taring-taring macan yang siap merobek-robek tubuh korbannya. Melihat Rake Patancana mencabut senjata, Arya Kamandanu pun tak mau tinggal diam. Dia segera menyedot napas 3 kali. Tubuhnya mendadak terasa amat ringan. Itulah Aji Seipi Angin. Nah, Kamandanu, kalau kau belum siap, katakanlah terus terang. Aku masih mau memberimu waktu untuk mempersiapkan diri. Walaupun aku tahu kali ini kau akan sia-sia menahan seranganku. Rupanya kau terlalu yakin akan kemampuanmu, Rake Patanjana. Ya, tentu saja. Aku yakin malam ini di desa Kurawan akan kehilangan salah seorang warganya yang bernama Arya Kamandanu. Sudahlah, jangan banyak berkata-kata. Aku benci mendengar tong kosong berbunyi nyaring. Kurang ngajar. Kau memang harus mampus di tanganku, Kamandanu. Berlangsung jauh lebih sengit. Rake Patancana tak henti-hentinya melancarkan serangan dengan garang. 2 buah pedang pendeknya benar-benar mirip taring macan. Senjata tajam itu berkelebat kiri kanan dan suaranya mendesing dengan puas. Tapi kali ini pun Rake Patancana nampak heran campur penasaran. Rangkaian serangannya tak pernah sekalipun menyentuh sasaran. Pukulan pedangnya selalu menerpa ruangan kosong. Dan hal itu makin lama makin sering terjadi. Dia seperti bertarung melawan bayangannya sendiri. Belang, kau jangan hanya melompat-lompat saja, Kamandanu. Ayo, kita bertarung sungguh-sungguh. Apakah aku tidak kelihatan bersungguh-sungguh? Kau hanya melompat-lompat saja, seperti seekor bajing kelaparan. Aku tidak biasa berkelahi dengan cara seperti ini. Ayo, bertempurlah seperti seorang laki-laki. Aku tidak sabar berkelahi dengan main lompat-lompatan begitu. Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menghadapi lawannya, Rake Patanjana. Orang bebas memilih dan menggunakan caranya masing-masing. Tak ada peraturan dalam perkelahian harus begini atau begitu. Kau licik. Kau licik seperti bajing kelaparan. Kau ingin menguras tenagaku. Dan setelah itu, kau baru akan menyerang aku. Jadi bagaimana sekarang? Cabut pedangmu. Kurasa tidak perlu. Cabut pedangmu dan mari kita berlaga dengan senjata. Kenapa kau masih belum mencabut pedangmu? Bukankah sudah kukatakan bahwa itu tidak perlu? Kau pengecut. Kau sebenarnya tidak berani melawan aku. Kau pendekar gadungan.
Kau hanya pandai bermain lompat-lompatan. Dan kau lebih pandai berbuat cabul dengan istri orang. Rake Patanjana, aku tahu maksudmu. Kau hanya ingin memancing kemarahanku. Cabut pedangmu. Kalau kau benar-benar seorang pendekar, seorang laki-laki tulen, kau pasti akan menggunakan pedangmu itu untuk bertempur dengan Rake Patanjana. Tidak. Aku tidak akan mencabut pedangku ini. Rupanya pedang itu hanya kau pakai untuk gagah-gagahan saja. Untuk pamer kejantanan. Aku jijik melihat gaya dan tampangmu, Kamandanu. Kau bukan pendekar sejati. Barangkali kau lebih tepat diberi julukan pendekar di atas ranjang. Aku tidak sudi berkelahi denganmu. Rake Patanjana, kau tidak jadi membunuh aku. Jadi hanya sampai di sini saja urusan kita? Kau boleh lega barang sejenak, Kamandanu. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak jadi membunuhmu. Siapa sebenarnya yang menginginkan nyawaku? Orang itu jelas orang suruhan. Pasti ada orang yang bekerja di belakangnya. Baiklah. Aku akan membicarakan hal ini dengan Ayahanda. Arya Kamandanu lalu naik ke atas punggung kudanya. Hari telah menjadi malam ketika kuda itu berlari menembus kabut tipis yang mulai mengalir turun dari lereng-lereng Anjasmara. Rake Patanjana. Dia itu orang jahat. Seorang pajineman. Iya. Dia juga sudah mengakuinya begitu, Ayahanda. Aku belum pernah melihat orangnya. Aku baru kenal namanya. Kalau tidak salah, dia tinggal di pesisir timur. Tapi, ya, siapapun dia orangnya, dia itu pasti bekerja untuk orang lain, Ger. Itulah yang saya herankan, Ayahanda. Rasanya saya tidak mempunyai musuh. Kau pernah mengembara 5 tahun lamanya. Barangkali kau pernah membuat perkara dengan seseorang, lalu orang itu sakit hati. Seingat saya tidak pernah membuat perkara dengan seseorang. Memang, beberapa kali saya terlibat perkelahian, tapi hal itu sudah agak lama terjadinya. Lalu bekerja untuk siapa orang itu? Saya masih akan menyelidikinya, Ayahanda. Mudah-mudahan saya bisa menangkap orang itu dan mengorek keterangan dari mulutnya. Iya. Baiklah. Tapi kau harus berhati-hati, Le. Orang seperti itu sangat berbahaya sekali. Biasanya seorang pajineman melengkapi dirinya dengan bermacam-macam ilmu. Di samping itu, biasanya dia nekat sekali. Sedangkan tembok istana saja berani dia melompatinya. Apalagi hanya membunuh orang-orang desa seperti kita ini. Selesai membicarakan Rake Patanjana, Arya Kamandanu meninggalkan ruangan pribadi ayahandanya.
dia melangkah menuju kamar tidurnya. Dia duduk di atas pembaringan. Pikirannya belum terlepas dari peristiwa yang baru saja dialaminya. Siapa? Saya, Ger. Oh, masuk saja, Bi. Bibi mau mengantarkan pakaian yang sudah dicuci, Ger. Ya, Bi. Letakkan saja di situ. Biar nanti aku sendiri yang merapikannya. Angger Kamandanu kok masih tidur di sini juga? Apa maksud Bibi? Aku kau suruh tidur di mana, Bi? Ini kan kamar tidurku. Jadi ya aku harus tidur di sini. Ya, itu dulu kan, Ger. Kemarin-kemarin memang tidak apa-apa Angger tidur di sini. Kalau sekarang ya tidak baik. Kok tidak baik? Sekarang kan Angger sudah tidak sendiri lagi. Sudah punya istri. Orang kalau sudah punya istri, ya harus tidur sama istrinya. Tidak, Bi. Aku tidur di sini saja. Kan kasihan istrinya kalau Angger tidur di sini. Di sana saja, Angger. Kasihan Nona Mesin. Birongkot, mengapa Bibi jadi meributkan orang tidur? Persoalan tidur ialah persoalan orang mengantuk. Kalau sudah benar-benar mengantuk, orang akan tidur tanpa harus ribut di mana mau tidurnya. Ya, tidak bisa begitu, Nger. Tapi, ya sudahlah. Kalau Angger mau tidur di sini juga, ya tidak apa-apa. Birongkot hanya mengingatkan saja. Selamat tidur, Nger. Selamat malam, Bi. Arya Kamandanu memang pendekar pilih tanding. Dari mana dia belajar ilmu kanuragan itu? Gerakannya sangat cepat. Hampir tak bisa kuikuti dengan pandangan mata. Aku seperti berkelahi dengan makhluk halus saja. Kalau dia mau membalas serangan-seranganku, belum tentu dia tidak bisa merobohkan aku. Tapi jangan sebut aku Rake Patanjana kalau tidak bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Dengan cara yang wajar gagal. Nah, sekarang aku akan menggunakan cara yang lain. Aji Sirep Saur Siti. Aku baru percaya bahwa Arya Kamandanu benar-benar hebat kalau dia mampu menahan Aji Sirepku yang ampuh ini. Sebaiknya aku kembali lagi ke Kurawan dengan jalan kaki. Biarlah kuda ini kutinggalkan di sini. Laki-laki setengah tua itu, yang tak lain adalah Rake Patanjana, menepuk punggung kudanya. Setelah itu dia melompat ke dalam gelap, sementara kudanya ditinggalkan di bawah sebuah pohon asem lawas yang amat rindang. Rake Patanjana melangkah bergegas menuju desa Kurawan. Bulan yang tinggal sepotong bergantung di langit. Cahayanya menerangi jalan-jalan yang dilewatinya. Menjelang tengah malam, dia tiba di rumah Empu Hanggareksa. Dia tidak langsung masuk, melainkan duduk bersila di pojok halaman yang gelap. Rupanya masih ada yang terjaga di rumah ini. Ada 2 ruangan yang lampunya masih menyala. Tapi tunggu sebentar lagi. Kalau Aji Sirepku ini sudah bekerja dengan sempurna, takkan ada manusia yang kuat menahan rasa kantuknya. Sambil matanya menatap liar ke rumah Empu Hanggareksa, laki-laki setengah tua itu mengeluarkan bungkusan kain dari lipatan bajunya. Bungkusan itu berwarna putih, dan setelah dibuka, isinya tanah yang sangat halus.
Mulut Rake Patancana nampak komat kamit sebentar. Kemudian tanah itu disebarkan 3 kali berturut-turut ke atas genteng. Setelah itu dia kembali duduk bersila sambil membakar dupa. Asap dupa segera mengepul ringan dan mengalir terbawa angin menerpa dinding-dinding rumah Empu Hanggareksa. Terasa aneh sekali malam ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Tidak biasanya aku mengantuk seperti ini. Kerongkongan rasanya kering, tapi maunya menguap terus. Coba, aku mau melihat Kamandanu sebentar. Sepertinya ada yang tidak wajar malam ini. Kamar Nyi Rongkot sudah sepi. Orangnya sudah tidur pula sekali. Mesin juga sudah tidur. Mereka tidur seperti orang mati. Kamandanu, Kamandanu. Le, apa kau sudah tidur? Kalau belum, hati-hati. Jangan terlalu pulas tidurnya. Rasanya mataku semakin berat. Aku tidak kuat lagi. Pasti ada yang... Empu Hanggareksa tak kuat lagi menahan rasa kantuknya. Tubuhnya limbung sebentar, kemudian jatuh menimpa meja kecil. Dan setelah itu, suasana menjadi sepi kembali. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Rake Patancana memasang Aji Sirap Sawur Siti ke rumah Empu Hanggareksa. Aji Sirap bekerja dengan cukup sempurna. Seisi rumah tertidur pulas. Bahkan Empu Hanggareksa sendiri, yang semula mencoba untuk menahan hawa ngantuk, akhirnya tidak tahan lagi. Tubuhnya menjadi limbung, lalu jatuh di depan ruangan tidur anaknya. Sudah agak lama juga aku bersembunyi di pojok halaman ini. Rupanya semua orang di rumah itu termakan Aji Sirapku. Aku tidak mendengar lagi tanda-tandanya manusia yang masih terjaga. Baiklah, aku akan masuk sekarang. Hei, Arya Kamandanu, kalau kau memang jago, kau pasti dapat melihat kehadiranku di rumahmu. Iya. Benar dugaanku. Seisi rumah sudah termakan Aji Sirapku. Mereka tidur pulas. Di ruang belakang tadi ada perempuan tua juga sudah tertidur pulas. Di ruang satunya lagi ada perempuan berkulit putih juga sudah tidur seperti orang mati. Dan ini ada tubuh berkelimpangan di tengah jalan begini.
Rupanya orang tua ini yang bernama Empu Hanggareksa, pembuat senjata yang terkenal itu. Dia pun sudah tidur seperti orang gila. Ini ada ruangan lagi. Pasti Arya Kamandanu sedang tidur pulas di dalamnya. Kamandanu, sekarang kau pasti mampus di tangan Rake Patanjana. Nah, benar bukan? Kau tidur pulas di atas ranjangmu. Bahkan kau tetap tidur walaupun pintu kamarmu kutendang sampai hancur berantakan. Ya, kau takkan mampu melawan Aji Sirapku yang ampuh. Kukira kau akan tetap tidur sekalipun langit di atas sana runtuh menimpa atas rumahmu. Nah, Kamandanu, tidurlah dengan nyenyak, karena besok kau sudah tidak akan ada di dunia lagi. Mayatmu akan ditangisi keluargamu. Orang-orang akan berdatangan untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan rumahmu ini akan dipenuhi orang-orang yang ingin melihat tubuhmu yang membujur kaku dan dingin. Tapi aku yakin tidak sedikit orang yang mensyukuri kematianmu. Mereka yang mempunyai istri dan keluarga baik-baik pasti akan gembira. Karena tak ada lagi Arya Kamandanu, manusia busuk, manusia kotor dan cabul yang suka mengganggu istri orang. Nah, Kamandanu, kalau kubunuh kau malam ini hanya karena aku membenci laki-laki yang suka menodai istri orang. Tapi alangkah enaknya kalau kau langsung mampus sekarang ini. Oh, tidak. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Hukuman itu terlalu enteng buatmu. Aku menginginkan yang lain. Selesai memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya, Rake Patanjana melangkah ke arah pemparingan. Arya Kamandanu masih tidur dengan pulas sekali. Rake Patanjana tak mau membuang waktu lagi. Dia segera mengangkat tubuh Arya Kamandanu, meletakkan di pundaknya, dan mendukungnya ke arah tempat penyimpanan kuda. Setelah meletakkan Arya Kamandanu ke punggung kuda, Rake Patanjana segera naik. Nah, Kamandanu, tidurlah dengan tenang ya. Aku akan membawamu bertamasya malam ini. Iya. Loh, mengapa aku bisa tidur di tempat ini? Semalam aku memeriksa ruangan Nyi Rongkot dan Mesin, karena aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lalu aku diserang rasa kantuk yang sangat hebat. Jelas sekarang. Rupanya ada yang menaburkan aji sirap ke rumah ini. Pintu ruangan tidur Kamandanu dijebol orang. Kamandanu! Empu Hanggareksa dengan perasaan cemas mencari Arya Kamandanu. Karena tak bisa menemukannya, dia lalu pergi ke ruangan belakang untuk membangunkan Nyi Rongkot. Nyi Rongkot, bangun Nyi, bangun. Nyi Rongkot,
Luar biasa pengaruh Haji Sirep yang disebarkan orang itu. Kemana Arya Kamandanu? Rupanya dia menjadi sasaran utamanya. Karena tak ada barang-barang berharga yang hilang di rumah ini. Mesin juga masih terlelap di ruang tidurnya. Memalukan sekali. Aku melihat ada yang bergerak-gerak di pagar halaman depan. Hei, siapa itu? Awas, jangan lari kau, jangan lari. Akhirnya kau dapat juga kubekuk, maling tengik. Aduh. Rupanya malingnya seorang perempuan. Aduh, ampun Tuan. Lepaskan tangan saya. Tidak. Lepaskan. Aduh, sakit. Dengar dulu, dengar. Kalau kau tidak mengaku, tanganmu yang halus ini akan kupatah-patahkan menjadi 1000. Ampun Tuan, ampun. Ampun. Sekarang katakan, apa maksudmu masuk ke rumahku ini? Dan apa yang kau lakukan terhadap Kamandanu, anakku? Bukankah kau yang menebarkan Haji Sirep hingga kami semua tidur pulas? Ayo katakan cepat. Ampun, bukan saya yang mengerjakan semua itu, Tuan. Bukan kau, lalu siapa? Ampun, itu adalah pekerjaan ayah saya, Tuan. Aduh. Siapa ayahmu itu? Rake Patanjana. Jadi kau ini anak gadis Rake Patanjana. Aduh, iya, benar Tuan. Rake Patanjana ayahmu tadi sore bermaksud membunuh Kamandanu, anakku, di pinggiran desa Kurawan sana. Apa memang kalian merencanakan semua ini? Kalian menginginkan kematian anakku? Aduh, ampun Tuan, lepaskan tangan saya ini. Baik, akan kulepaskan tanganmu. Tapi kau harus memberikan keterangan yang benar. Aku tahu ayahmu itu seorang pajineman, pembunuh bayaran. Yang ingin ku ketahui ialah siapa yang menyuruh ayahmu membunuh Kamandanu. Maaf Tuan, saya juga tidak tahu namanya. Mereka ada 2 orang. Semula ayah saya menolak pekerjaan itu, tapi mereka terus membujuk dan mendesak. Akhirnya ayah saya dihasut dan apa? Ampunilah ayah saya, Tuan. Dia sebenarnya sudah sadar. Dia bukan seorang pajineman lagi. Pekerjaan itu sudah 1 tahun lamanya ditinggalkan. Tapi buktinya dia mau membunuh lagi. Iya, itu karena dihasut, Tuan. Ayah saya memang orang bodoh. Dia kuat, tapi bodoh. Mudah dibujuk orang. Sudah. Perempuan. Siapa namamu? Sunggi, Tuan. Sunggi? Iya, Tuan. Apakah aku bisa mempercayai keteranganmu? Kau tidak berdusta padaku? Tidak, Tuan. Saya berkata yang sejujur-jujurnya. Saya tidak menginginkan ayah saya membunuh orang lagi. Itulah sebabnya saya mengikutinya sampai ke desa Kurawan ini. Tapi saya tidak berani menemuinya, karena dia tentu marah sekali. Maka saya terpaksa mengikuti dari kejauhan. Rupanya kau seorang anak yang baik. Saya sedih sekali, Tuan. Setiap ayah saya berangkat malam hari untuk membunuh orang, saya selalu tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, saya selalu diganggu mimpi-mimpi buruk. Iya. Baiklah. Untuk sementara, aku bisa mempercayai perkataanmu. Tapi kalau nanti ternyata kau berdusta padaku, kau akan kubekuk
dan kuserahkan pada yang berwajib. Saya rela dibunuh kalau saya berdusta, Tuan. Ini semua saya kerjakan demi kebaikan ayah saya sendiri. Nah, sekarang tunggu di sini. Oh ya, kau sepertinya membawa kuda. Iya, Tuan. Saya membawa kuda. Nah, tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Lalu kita akan berangkat untuk mencari ayahmu. Pulas juga tidurmu semalam, Kamandanu. Saking pulasnya, sampai kau tidak merasa ada orang mengajakmu berjalan-jalan dengan mengendarai seekor kuda. Kau, Rakyat Patanjana. Bagus. Kau masih mengenaliku dengan baik. Ya, aku Rakyat Patanjana. Mengapa kau menculik aku dan mengikatku di sebatang pohon ini? Kau pasti masih bisa mengingat kata-kataku kemarin sore sebelum aku pergi. Aku berkata bahwa kau boleh merasa lega barang sejenak. Tapi bukan berarti aku membatalkan niatku membunuhmu. Kau licik, kau curang, kau tidak akan bisa mengalahkan aku, Rakyat Patanjana. Tapi aku bisa mengikatmu di pohon seperti seekor kambing siap dipotong. Kalau kau benar-benar jantan, lepaskan aku. Dan mari kita bertarung sekali lagi. Aku bukanlah orang yang terlampau bodoh, Kamandanu. Dan lagi bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa semua orang memiliki caranya masing-masing untuk mengalahkan lawannya? Tapi bukan dengan cara seperti ini. Cukup, Kamandanu, cukup. Kau sudah kalah. Kau sudah kuikat di pohon dan tidak mampu berkutik lagi. Sekarang semuanya tergantung apa mauku. Apa maumu, Rakyat Patanjana? Inilah mauku. Arya Kamandanu berteriak kesakitan ketika Rakyat Patanjana mengayunkan sebatang rotan ke tubuhnya. Rotan itu menghantam dada, punggung, lengan, dan perut silih berganti. Bekasnya sampai membiru dan menimbulkan bilur-bilur kehitaman. Dengan garang, Rakyat Patanjana terus saja mengayunkan rotan itu. Mampus kau, Kamandanu. Tunggu sebentar, Sunggi. Akan kau bawa kemana aku sekarang ini, ha? Jangan-jangan kau bermaksud menyesatkan aku. Bukankah Tuan ingin menemui ayah saya? Iya, tapi kita sudah hampir mencapai tugu batas desa Kurawan. Di mana ayahmu berada sekarang ini, ha? Saya juga tidak tahu pasti di mana ayah saya berada sekarang ini, Tuan. Sunggi, kau jangan mempermainkan aku. Kau sudah kuperlakukan dengan baik. Sekarang, kau harus menunjukkan di mana ayahmu menyembunyikan Kamandanu anakku. Ayah saya menyimpan kudanya di sana, Tuan. Di mana? Di sana, di bawah Bukit Kurawan, di bawah sebuah pohon asem lawas yang rindang. Kalau begitu, ayo cepat kita ke sana. Mari, Tuan.
Kamandanu? Apa yang bisa dia lakukan sekarang ya? Katanya dia mau mengalahkan Rake Patanjana. Mana bisa? Kamandanu, sebenarnya aku tadi langsung mau membunuhmu. Mengapa itu tidak kau lakukan? Oh, tidak. Enak sekali kalau kau harus segera mampus. Tidak. Aku akan menyiksamu lebih dulu. Dan nanti setelah hatiku puas, baru kau akan kubunuh. Tidak usah khawatir. Kau pasti akan mati sebentar lagi. Rake Patanjana, kalau boleh aku tahu, siapa orang yang telah mengupahmu? Kali ini aku bekerja tidak untuk mencari bayaran. Aku bekerja untukku sendiri. Setahun yang lalu, aku telah membunuh orang yang telah menodai istriku. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melumuri tanganku dengan darah manusia. Baru kali ini timbul niatku untuk mengulangi pekerjaan lama. Dan kaulah orangnya yang menjadi sasarannya. Kau kejam, Rake Patanjana. Kau licik dan kejam. Ya, aku memang kejam. Kau takut menghadapi kekejamanku? Kalau takut, tutuplah matamu. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku sekarang. Tidak. Aku tidak akan segera membunuhmu. Sabarlah, Kamandanu. Batang rotan ini sudah tidak memuaskan hatiku lagi. Nah, aku akan menggantinya dengan pedangku ini. Tapi tidak. Nanti pedangku ini akan kotor oleh darahmu. Darah manusia yang tidak senonoh. Nah, Kamandanu, bukankah kau mempunyai sebuah pedang? Jangan, Rake Patanjana. Jangan kau sentuh pedangku ini. Kenapa tidak boleh? Aku bisa berbuat sesuka hatiku. Aku bisa memotong telingamu sebelah kalau aku mau. Atau memotong lenganmu, atau kakimu, atau menggunduli kepalamu. Sekali lagi ku peringatkan. Jangan kau sentuh pedangku ini. Rupanya kau sangat membanggakan pedangmu itu, ya? Pedang apa itu? Bentuknya aneh sekali. Kau nanti akan menyesal. Mengapa aku harus menyesal? Sebentar lagi tubuhmu akan kukerat-kerat dengan pedang kebanggaanmu itu. Kau yang akan menyesal, bukan aku. Selesai berkata-kata, Rake Patanjana menyambar pedang naga puspa yang tergantung di pinggang Arya Kamandanu. Dia tidak langsung mencabut pedang itu, melainkan menimang-nimangnya di depan hidung Arya Kamandanu. Pedang apa ini, ya? Bentuknya mirip seekor kerbau begini. Kukira pedang seperti ini hanya pantas untuk menebang pohon untuk kayu bakar. Tapi coba, aku ingin melihat isinya. Kini pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya itu sudah keluar dari warangkannya. Rake Patanjana belum begitu menyadari apa yang terjadi. Sementara Arya Kamandanu merasa cemas. Dia takut laki-laki di depannya tak mampu mengendalikan diri, lalu mengamuk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.